adalah prestasi yang baru-baru ini terjadi. Baru-baru terjadi. Nah, Pertama kali cosplay itu langsung juara 1. weh. Satu kostumnya itu sekitar 2 bulan. Jadi karena 2, 4. Kelihatannya cepet ya, tapi 2 bulan nih hampir gak tidur terus. Kita setiap manusia kan memiliki namanya mimpi atau impian ya. Pada saat kecil mungkin kita lebih mudah untuk mengeluarkan impian kita. Tidak ada kata terlambat. Yang terlambat itu ketika kalian bilang besok. Iya. Rasanya beda. Sama kayak kenapa sih kita nggak beli lukisan aja? Oh, iya, Kenapa kok betul. melukis? Kenapa kok lebih nikmat rasanya? Kayak gitu. Walaupun hasilnya sama. Ketika kita bikin kostumnya sendiri, kita ini pemarah. Pada saat kita pose kita pasti gitu kan ya. Feelnya dapat. Feelnya itu dapat. Jirolu It's Show masih. Berjumpa lagi bersama saya menjadi seekor villain. Masih nggak tahu ya, yang nggak tahu ya udahlah biarin nggak tahu. Ya, kapan lalu kita udah ngobrol-ngobrol sama seorang maker ya, Mas Arif. Itu maker yang monster-monster ya, sukanya gitu yang detail-detail. Nah sekarang ini kita sama maker juga. Selain maker dia juga bisa desain, arsitek. Pokoknya keren lah orangnya. Ini bikinnya robot-robot jos raksasa gede guys. Siapa orangnya? Pesulap Merah. Sulap merah. Kenalan dulu. Oke, nama saya Reynald, dari asalnya di Malang ya, cuma sekarang tinggalnya di Surabaya. Terus apa lagi di perkenalan ini? Ya kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Pekerjaan utamanya arsitek, cuma sekarang jadi cosplayer. Lalu ya udah Maker juga makanya ya. lebih maker juga. Maker juga, Pasti ya. maker. Oke, berarti kan cosplay udah lama ya. Dari kapan mulai cosplay? Dari yang Robin Art itu, berarti 7 tahun ya. 7 tahun yang lalu, tanggal pasnya itu ya. Sudah lalu tahun 2000. Masa sih lebih lama kayaknya deh. 2014 Robin kayaknya. Art itu 2014. 2014 kayaknya udah Berarti 2014. itu 7 itu kan? Iya, 78 lah. ya, tahun ya, sekitar. Nah itu terus awal-awal dulu cosplaynya mulai dari apa? Nah ini kalau cerita awal-awal nih ya, ini agak beda nih. Biasanya kan awal-awal Naruto. Iya. Biasanya gitu kalau Naruto One Piece. Waktu awal-awal nih keberhubungan kakakku yang mulai dulu. Oh iya. Kakakku yang pertama kali mulai, cuman beda satu event. Beda satu event doang, kakakku itu jadi Bleach dia. Karena dia awalnya itu Bleach ya. Bleach karena Ichigo. Kuresaki Ichigo. Terus aku lihat tuh kakakku, wih keren ya, ternyata cosplay ini keren gitu. Dorongan utamanya kenapa kok ingin cosplay itu karena waktu kecil suka sama karakter superhero yaitu Kamen Rider. Nah, Kamen Rider itu menurutku salah satu superhero yang didambakan ya pada saat itu. Ya. Sangat didambakan, dan kalau bisa itu ulang tahun di McD dan ada Kamen Rider. Biasanya kan gitu ya dulu ya. Iya. Akhirnya karena nggak keturutan tuh, akhirnya kepingin bisa menjadi salah satu superhero itu. Nah karena melihat kakakku sudah mencoba menjadi Ichigo Kurosaki yang sekarang naik lagi, waktu itu aku berusaha langsung menjadi Kamen Rider alias Power Ranger lah, karena nggak mampu ya. Setelah dicoba gini, waduh gila ternyata sulit ya. Ternyata sulit, akhirnya mencoba menjadi Power Ranger. Pada saat masih belum tahu apa-apa itu. Ranger apa? Power Ranger Ninto Sentai Hurricaneger yang merah gitu. Bukan Power Ranger yang itu ya, yang apa Amerika itu ya? Bukan. Oh, iya. Ya, tapi di Amerika ada sih itu. di Amerika juga ada sih. Ya, nanti tunjukin lah fotonya. Boleh Nanti. ditunjukin. Oke. Itu terus itu tahun awal-awal ya. Terus setelah Kamen Rider ya Power Ranger. Oh.
Terus cosplay apa lagi sampai Wah, sekarang? kebanyakan itu ya pada saat itu setahun itu Kamen Rider terus. Kamen Rider pokoknya ya biasa kan pertama Ya, kali ya. seneng-senengnya ya. Seneng-senengnya Kamen Rider karena bisa membawakan karakter superhero. Ya, betul. Kebetulan itu nanti aku coba carikan ya. Harusnya ada fotonya pertama kali cosplay itu langsung juara 1. Weh. Itu yang membuat Itu zaman cosplay competition ya? zaman cosplay competition betul. Nggak ada cosplay. Ya, nggak ada. ada cosplay. Keren, guys. Dan waktu itu jadi into banget karena ya udah dapat kesempatan buat jadi juara 1. Terus akhirnya semakin mendalami ke dunia Kamen Rider gitu. Nggak pernah menjadi cosplay anime, jarang banget pada saat itu. Yang pernah itu kalau nggak Kamen Rider ya Western Heroes ya kayak ya. ya Iron Man, terus ya Captain America, Captain America ya. itu yang paling banyak ya. Cuma akhirnya ini sudah kembali ke dunia jalan yang benar ya, akan menjadi ibu pada waktunya ya. Iya. Akhirnya jadi seksi. Terus kan maker juga awalnya kan masih cosplay. Nah, mengawali makernya itu mulai kapan kira-kira? Dan customer pertama pesan apa? Customer pertama. Nah, untuk commission ini aku sedikit beda ya, karena nggak pernah open commission. Oh iya, enggak. Jadi commission itu diam-diam. Sahabat sendiri ngomong nggak bisa nggak bantuin bikin ini bro, bisa nggak gini. Akhirnya dia udah nih kasih gitu kan. Jadi nggak pernah pede dulu untuk commission langsung open gitu ya. Open PO ya. Iya open PO itu nggak pernah pede. Terus tadi pertanyaan apa sih sorry? Awal yang pertama pesen apa? Oh enggak. Tahun berapa? Kalau pesen udah lupa ya. Soalnya kebanyakan tuh waktu pertama itu prop. Apa? Oh, prop ya. Prop, jadi kayak kostum ya. Iya, nggak mungkin full kostum, pasti prop. Oh iya, biasa prop gitu. ya mesti air, Pak. Kalau zamannya itu pada saat aku SMA kelas 2. Ingat betul tuh. Oh, gini berarti yang terhitung klien pertama itu SMA aku sendiri berarti. Oh iya. Karena Buatin apa? itu buatin kostum DBL. Kan zaman itu DBL dance tuh. Itu mereka butuh kostum yang di-show-kan di DBL. Sampai akhirnya pada saat itu dia dapat best kostum sampai jalan-jalan ke Thailand kalau nggak salah. Sekolahku itu yang membayar dan berkenan untuk menjadi klien secara resmi itu sekolah. Loh, temanya apa? Temanya Mesir gaming. Oh. Ya. Kalau yang ini yang cosplay yang karakter yang paling berkesan nerima pesanan apa? Mungkin Kalau pesannya sih nggak terlalu berkesan ya, karena ya nggak open commission yang besar ya. Cuman yang paling berkesan dari aku yang aku pernah bikin tuh Gundam Shinanji pasti. Ya. Oh, itu ini sendiri ya, project sendiri. Berdua ya, sama ya, kakakku. maksudnya untuk pribadi Untuk kan, pribadi, bukan, ya, bukan untuk orang lain. Betul. Ya, terus pernah ikut event apa aja, lomba apa aja yang ya itu Shinanji kayaknya. Shinanji ya, kelas yang berkesan paling. Tapi itu kan Kalau apa ceritain aja kan biar orang tahu ini loh susahnya ikut kompetisi kayak gini di cosplay. Ini loh ada kompetisi kayak gini dulu harus gini. Nah, itu bisa diceritain. Kemarin sedikit cerita dari Mas Arif itu kan lebih ke teknis cosplaynya, sekarang kan ke kompetisinya gitu kan. Ya. Terus kan membawakan yang robot-robot gede itu kan tingkat kesulitannya kan pasti berbeda. Jadi ya, kalau mau cerita masalah cosplay competition ini jadinya ya, pada zaman itu memang kita cosplayer semua itu targetnya cuma satu, memenangkan cosplay competition berkonsep dan berkoreografi yang bagus pada saat itu. Jadi pada zaman itu tidak ada engagement Instagram yang utama. Ya, jadi nggak ada yang mencari engagement. Sosmednya nggak dinaik-naikkan, bodo amat ya. Bodo amat, yang penting performance kita ini bisa menyampaikan konsep yang mau kita sampaikan pada saat itu. Nah, kalau jenjang yang paling besar mungkin pada saat itu AVA Indonesia. Oh, AVA. Tapi ya nggak menang. Apa kan ada ceritanya. Yang menang Bapak Kevin yang ditarik jurinya ya. Itu dimana kenal si Richfield itu juga di situ. Iya. Tapi kalau yang aku pribadi yang aku ikut dan terbesar dan paling berkesan itu adalah Clash Age itu. Oh, Clash ya. Clash itu yang jadi Gundam Shinanju itu. Itu memang yang paling berkesan dan yang paling
effort paling besar lah di situ. Berapa lama bikinnya? Seberapa lama Kostumnya. bikinnya? Kalau kostumnya ya, Meninggal guys. nah kalau kostumnya sendiri itu karena kan bikinnya 2 kostum dan 1 properti yang untuk bertarungnya ya. Satu kostumnya itu sekitar 2 bulan. Jadi karena 4 kelihatannya cepet ya, tapi 2 bulan nih hampir gak tidur terus. Iya sih, apalagi waktunya gede Gede ya. Inhuman lah pokoknya. Paling Jadi- banyak itu trial and errornya. Oh iya, berapa meter itu gedenya? 2 meter. 2 meter ya, 2 meter lebih, cuman kalau pasnya nggak tahu ya. Iya, iya, iya. Tinggiku kan sekitar 170 sekian lah, hampir 180 ya. Penambahannya itu di atas 30 cm, berarti Iya, ya 2 2 meter meter 10 lah, lebih, sekian iya. segitu lah ya. Ketambahan kepala, Iya, booster, iya, ya segituan lah tingginya. Nah tapi memang di kelas itu kita banyak yang membawakan konsep yang menarik. Iya. Pada saat itu ada banyak cosplayer yang sekarang udah punya nama semua ya. Ya sekarang udah inilah. Ada. Waktu itu saya jurinya ya gitu. Iya jurinya ini paling bisa. Saya jurinya jadi Imran Man. Jadi Imran ya waktu itu. Iya. Ya. Waktu itu aku masih ingat betul loh, ada dari Bali itu siapa namanya waktu ya? Ya, Aku dari lupa Bali. yang dari Bali jadi Senseiya. Heeh. Lalu yang di Surabaya aku masih ingat betul, masih ada Kuma Armor, Heeh. masih ada Nanda Chris bersama Limbe waktu itu. Ya. Terus ada Joca, pada saat itu Joca belum seperti sekarang. Itu pas itu Coba ikuti kompetisi gitu. Joca juri juga kayaknya. Enggak, Joca masih. Oh yang pertama itu Masih berarti pertama. yang awal. Iya iya iya. Itu Joca masih competition bersama kita. Iya. Jadi sekarang pada udah punya nama semua deh. Ya, Sendiri. sekarang udah melejit ya, Melejit. yang dulu-dulu itu. Ya, terus ini ada pertanyaan. Nggak ada titipan-titipan ini dari Bapak Editor. Biasanya mendadak ada titipan, nanti kelewat seram ya. Ini udah pengalaman ya, prestasi-prestasi boleh disebuti. Kalau prestasi. Wah ini ya, tak spoiler dhisik guys. Ini adalah prestasi yang baru-baru ini terjadi. Baru-baru terjadi. Kita nggak? Ini ya, jadi dari STGCC Di Singapura Singapura Comic Con ya dapat first runner up. Iya, itu alias kemarin juara 2. Baru berapa lama sih baru? Pakai ini Besties. Baru lebih. Jadi kalau prestasi itu kebanyakan lokal ya, kebanyakan lokal. Lalu yang paling besar ya ini mungkin yang paling besar Singapura Comic Con, itu kan baru beberapa hari yang lalu. Iya. Dikarenakan oleh apa? Karena sempat pensi nih ceritanya. Ya setelah Class Age itu pensi. Oh, lapo pensi. Nah pada saat itu mungkin banyak yang bertanya-tanya ya. Mungkin pada saat itu banyak yang bertanya-tanya kayak Nanda mungkin juga bertanya-tanya, Kumar mungkin juga bertanya kenapa kok hilang ya pada Ya. saat di dunia event. Itu Aku karena juga bertanya-tanya. enggak, kalau ini udah tahu semuanya kayak justru. Nah Wah. pada saat itu memang kita semua para cosplayer itu mencoba membawakan konsep yang terbaik. Tapi memang failnya saya dan kakak saya itu agak fatal ya. Karena kakak saya jatuh sebelum naik stage. Oh, ini yang ceritanya Clash ya? Yang kelas ini yang Oh. pakai Gundam gitu guys. Jadi karena jatuh pada saat belum naik stage, jadi banyak yang kacau untuk persiapannya untuk memperformanskan ini ya. untuk menyampaikan performance yang sempurna. Nah karena banyak yang gagal dan itu memotong banyak waktu dan Iya. biaya ya dan tenaga, akhirnya butuh istirahat dulu. Tapi nggak berhenti cosplay kok sebenarnya, tetap mengcosplay, cuman hanya mungkin commission dan job doang, jadi nggak ada di event. Setelah melihat perkembangan teman-teman cosplay ini setelah covid, kan itu pada saat itu 1,5 tahun kemudian covid, 2 tahun lah ya covid, berapa tahun terus covid, terus ya bekerja dulu sebagai arsitek pada saat itu. Ternyata kurang nyaman juga kerja di dunia arsitek karena ya banyak problem ya, karena mungkin pekerjaan sudah terlalu banyak, pasti problemnya semakin banyak ya, semakin besar. Terus justru pengen sharing sedikit ya. Wah, Banyak nggak apa-apa. pengalaman saya waktu kerja di dunia arsitek untuk mencari klien, untuk mencari engagement buat menjual jasa arsitek tersebut, itu justru malah terbantu oleh kegiatan cosplay.
banyak yang nggak nyangka sih, banyak yang tanya ke saya kayak gimana caranya dapetin klien nih, kok bisa dapet klien arsitek dari mana. Nah itu waktu pada saat itu saya berusaha mencari klien door to door. Bro, butuh nggak arsitek interior gitu ya? Ke semua kenalan nih, semua kenalan orang tua ya, kenalan kakek, mbah moyang, semua saya samperin. Tapi tidak ada ujungnya. Maksudnya tidak mendapatkan hasil. Mungkin karena itu pendekatan zaman kuno ya. Iya, zaman kuno kan kayak gitu. Lama ya. Kenal nggak sama ayah saya, kenal nggak sama mbah saya kan kayak gitu zaman dulu. Cuman zaman sekarang ini orang lebih melihat action kita atau hasil kita. Nah di cosplay ini justru kesempatan kalian dimana kalian tuh bisa menunjukkan nih loh, kita ini juga bisa berpotensi karena dengan membuat kostum itu akan mudah untuk mengimpress orang ya. Wih, detail banget, wih rapi banget. Nah dari situ justru malah mendapatkan klien, mendapatkan kepercayaan orang untuk menjadi klien arsitek. Akhirnya terus tuh jadi arsitek. Kayak gitu sharingnya. Oh, terus lanjut. Nah terus setelah sudah ya intinya cosplay itu bisa membantu lah. Jadi tidak ada negatifnya ya. Iya, emang. Cuma tapi zaman waktu kita dulu itu banyak pandangan negatif. Ya kesan dari masyarakat Kesan masih dari negatif, negatif. emang. Karena itu kan kayak ya cerita dari teman-teman yang lalu-lalu termasuk Kak Miho juga pernah cerita kalau dulu emang orang memandang masih aneh, terus itu ngapain, itu kenapa pakai rambut warna-warni nggak jelas. Nah Betul. orang kan memandangnya seperti itu, tapi lambat laun orang udah semakin mengenal. Sekarang udah wah apa-apa ada cosplaynya, Iya, apa-apa harus cosplaynya. ada cosplaynya gitu. Oke, ini berikutnya ada lagi nih. Menurut Bang Ray sendiri, menjadi seorang cosplayer itu melelahkan nggak sih? Dalam segala hal sebenarnya melelahkan. Hidup melelahkan bos. Gawe deh kesel, kebut-kebutan. Setiap proses pasti punya proses yang tidak menyenangkan dan Ya pengalaman pasti tidak- ada momen yang menyenangkan dan nggak tidak menyenangkan. Contoh misalnya kita arsitek pada saat proses desain ya kita pasti tidak senang. Tapi pada saat hasil kita ya senang. Sama kayak cosplay. Iya, Pada saat betul. kita bikin mungkin kita akan merasa kok kata Tadi apalagi pas buntu guys, Buntu. iki apa gawe deh lambo Dar buntu lihat nota ya. Habis gitu. Itu yang dirasakan kok. terus teh akeh gak Nggak dadi dadi. salah-salah. Tapi nanti ketika kita udah bisa pada saat udah jadi kita kan dapat hasilnya. Kita nanti dibilang orang, wih bagus, terus bisa dihargai orang, dibeli dengan harga Iya betul. layak. Betul Itu betul sekali. kita kan mendapatkan siklus Oh. senangnya. Baru kita tuh bisa senang pada saat prosesnya. Tapi kalau kalian tidak pernah menyelesaikan, karena masalah orang Iya itu ya. betul. Cosplayer itu kebanyakan permasalahannya gini, yang baru buat pesan-pesan buat yang baru mulai nih ya. Iya. Pada saat buat itu kesusumari, ya kan? Iya. Pengen Kepengen cepat-cepat cepat selesai. heeh. Hasilnya nggak maksimal, tidak mendapatkan apa ya, timbal balik yang diinginkan. Ya, jadi kayak kepuasan pribadi. Kepuasan pribadinya kurang. Soalnya buru-buru, udah mali, turun. Padahal sebenarnya dulu sih pernah ngalami ya, sedikit cerita dulu pernah ngalami. Jadi sekali agak ngepet-ngepet gitu, akhirnya mengecewakan benar. Jadi setelah kan ikut kompetisi ya, pulang kompetisi walaupun mungkin dapat juara 2, malah nggak juara 1 ya, tapi kayak ada yang nggak lega gitu loh. Ini Betul. emang karena bikinnya kepepet, terlalu mepet, terus buru-buru biar cepat selesai. Akhirnya berikutnya ada event, aduh foto belum selesai, udah nggak ikut. Betul. Baru berikutnya ikut, baru ngerasain maksimal, pulang wah capek tapi wah sama. Kepingin lagi gitu. Ya, yang awalnya udahlah males, capek nggak jelas, terus menang, terus lega, ya lah besok cosplay lagi. Apalagi yang sampai nggak diselesaikan kan banyak tuh. Iya. Yang berjuta-juta cosplay tidak jadi cosplay. Ya, cosplay berakhir jadi cosplay dan jadi wacana saja. Jadi wacana. Oh banyak itu. Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak salah ya. Kan namanya juga kadang di tengah-tengah pas pengen A, cosplay A, terus di tengah-tengahnya udah mau jalan, terus ternyata ada temen yang ngajak, oh iya aku juga pengen sih sebenarnya ini, akhirnya pindah. betul banyak terjadi Ya, kayak banyak gitu. terjadi kayak gitu udah biasa. Nah terus dengan segala kelelahan kan sempat berhenti juga, maksudnya Betul. tetap vakum juga kan. Apa yang membuat Bang Ray ini masih tetap berjuang? Menjadi cosplayer. Iya. Wah ini pesan Cosplay. kehidupan jadi. Ini jadi pesan kehidupan. Robot curhat titik. Pada curhat titik. Ini jadi pesan sedikit kehidupan.
kita setiap manusia kan memiliki namanya mimpi atau impian ya. Pada saat kecil mungkin kita lebih mudah untuk mengeluarkan impian kita. Yang misalnya ditanya mau jadi apa, dokter mas, itu wis terlalu banyak ya. Itu hoax, pasti papanya yang kepingin jadi dokter. Kadang kasihan ya, kadang anak kecil tuh punya mimpi. Misalnya dia tuh ngomong ya, aku mau jadi Power Ranger gitu. Dia mau jadi aktor Power Ranger. Iya, betul. Kan ada kayak zaman sekarang ya, kayak zaman yang agak deket ini, paling mudah disimpulkan tuh gini. Aku mau jadi tukang gambar. Ya. Siapa sih orang tua yang mengizinkan anaknya jadi tukang gambar pada saat itu? Pada saat sekarang semua, wah kenapa kamu nggak bisa gambar bro? Ya, kenapa kamu nggak belajar gambar? Nah, sama kayak pesulap merah ini, aku ya. Kejadiannya sama kayak pesulap merah ya. Pada saat dia ingin belajar sulap, setidaknya mendukung. Orang tuanya tidak mendukung ya, teman-temannya tidak mendukung, banyak yang tidak mendukung. Sama saya yang saya alami juga sama. Dan saya juga melihat beberapa video-video inspirasi orang-orang, si pesulap merah dan lain-lain, itu juga mendorong saya untuk kembali ke dunia cosplay. Karena jujur ya, sekarang ini dunia cosplay sudah mulai naik, ya kan? Dan cosplayer yang baik di Indonesia itu banyak guys. Jadi juara-juara dunia itu kebanyakan dari Indonesia itu. Seandainya ada juara dari orang luar ya, ditanya-tanya ternyata itu buatan Indonesia juga. Jadi ujung-ujungnya itu balik ke Indonesia. Saya sendiri percaya bahwa dunia cosplay ini mungkin sekarang belum terlalu memiliki lapangan pekerjaan yang besar. Tapi suatu hari, dan nggak usah nunggu lama, sebentar lagi aja bakal menjadi lapangan pekerjaan yang lumayan menjanjikan di Indonesia. Mungkin kita masih belum bisa melihatnya. Nah karena itu saya berpikir pada saat itu, berdiam diri dan berpikir, kalau saya menjadi arsitek, kan saya dulunya nggak pernah punya cita-cita jadi arsitek ya. Kepinginnya itu kalau nggak jadi ya entertainment, kalau nggak ya jadi cosplayer, karena memang basically entertainment. Iya. Nah akhirnya berpikir tuh, mumpung saya ini masih muda, 20 sekian, ini reveal age nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. 26 ya, mumpung saya itu masih 26, saya punya waktu untuk mengejar mimpi saya. Ketika saya sudah umur 30 sekian, atau sebenarnya umur itu nggak terlalu terpengaruh. Betul. Cuman masalah aku sekali tersinggung ya. 20 lebih gitu kan. Sebenarnya untuk umur itu nggak terlalu terpengaruh. Ya. Yang terpengaruh itu kita itu nggak punya keleluasaan karena Ya, tanggung jawab ya. Kayak misalnya kalau sudah move on, ya. apalagi punya anak. Waduh itu kan sulit sekali. Betul sekali. Banyak cerita-cerita kayak gitu ya dari teman-teman. Betul. Akhirnya memutuskan untuk berhenti jadi arsitek, dimaki. Kenapa berhenti jadi arsitek padahal udah punya banyak proyek? Soro-soro sekolah, soro-soro membangun karir, leleh. Urip guys, itu jenenge urip. Betul. Tapi setelah ini salah satu Singapura Comic Con ini salah satu langkah pertama untuk kembali ke dunia cosplay, dan berikutnya akan menghajar di event-event yang lebih besar ya. Langkah pertamanya nggak ngadi-ngadi guys, nah Singapura guys. Langkah kedua nang planet Mars. Ya. Langkah ketiganya planet Namek. Langkah ketiganya galaksi sebelah. Nah itu jadi pesannya buat teman-teman, tidak ada kata terlambat. Yang terlambat itu ketika kalian bilang besok. Iya. Jadi lebih baik mulai atau engko itu gak ada mari nih. Iya, engko muni engko maneh. Akhirnya jadi sesuk. Akhirnya tahun ngarep, 1 tahun ngarep, 200 tahun ngarep. Betul. Semuanya mulai dari tidak bisa. Ya itu sama seperti somase ini di sejarahnya. Jadi kita ada niatan apa-apa, ya harus dimulai. Yang penting kan jalan dulu. Betul. Kalau nggak gitu ya gak budal, mek plan. Mau bikin gini. Kesuwen. Somase rahasianya nggak ada wong akeh, wong 5. Kos pilih. Wong 5 guys, wong 5 ya. Ya, jadi ada orang 5. Langsung budal, nanti ya teman-teman harus gitu ya. Kalau misalnya ada plan apa, berangkatkan dulu, jangan takut. Perkara bodoh kabeh wong gak duwe bondo. Ya kan. Oh, iya benar. Semua awalnya nggak punya pasti. Kalau misalnya dibilang, "Lah aku katanya mulai lah itu bondonya akeh." Ya semua orang pasti gitu pasti, ya. Pasti ada jalan lah. Nah, terus pandangan seorang Bang Rey ini saat melihat dunia percosplayan zaman sekarang beda nggak sih sama zaman dulu? Mungkin sekarang zaman percosplayan itu mulai transisi. Menurut saya ya. Menurut saya cosplay ini mulai dimaklumi oleh masyarakat.
dan mulai dicampur-campurkan dengan dunia idol. Karena ya, Ya, saya tidak memungkiri karena memang Ya. memang cosplay ini sangat berpotensi untuk menjadi engagement entertain yang besar Ya. untuk di dunia idol ya. Apalagi Yang lainnya lah ya. iya, apalagi kita lihatnya kayak girl band besar tuh bajunya juga aneh-aneh. Jadi kayak jadi dunia cosplay pasti juga akan mengarah ke sana. Tapi ini kan sedang proses transisi. Tapi kita juga sebagai komunitas cosplay harus memiliki karakter yang kuat. Jadi kita juga nggak boleh goyah. Kita harus tetap cosplay yang kemarin konsep bagus itu harus tetap tumbuh. Jangan sampai terlengserkan. Jangan sampai kayak gitu karena itu yang harus kita pertahankan. Di luar sana aja di WCS di Jepang maupun di Singapura tuh mereka juga masih mencari itu gitu. Ketika kita cuma kayak only coswalk atau only foto itu kita nggak dapat gitu kesan cosplaynya gitu. Tapi namanya transisi pasti ada resiko. Nah pasti namanya penyelewengan itu pasti ada lah ya. Penyelewengan buat malah jadi jualan foto doang ya pasti ada. Cuman saya nggak salah ya gitu. Nggak salah. Itu memang itu yang diperlukan untuk berkembang. Ya. Nah, itu nanti akan jadi proses, tapi kita harus sama-sama mengembangkan dunia cosplay ini, apalagi di Indonesia kan di Indonesia sangat berkembang ya itu ya. Untuk menjadi ke satu tujuan yang semakin besar dan semakin menguntungkan untuk semuanya. Iya benar. Jadi ya dulu kan pernah dibahas ya di video sebelumnya tuh, walaupun ada perkembangan apa aja, ada penambahan apapun dalam esensi dalam satu event itu, kalau bisa tetap esensinya tuh nggak hilang. Betul. Jadi kalau memang dari awal itu kita sudah terbiasa dengan cosplay competition, kalaupun ada yang lain, ada coswalk, ada foto, ada apa, itu nggak masalah. Tapi cosplay competitionnya jangan sampai hilang ya kan? Betul, Karena betul. gimana kayak contohnya di Singapura Comic Con, contohnya di Chicago Comic Con, semuanya tuh cosplaynya Tetap, perform, ya, iya betul. tetap cosplay competition. Performnya tetap penilaiannya besar. Iya, ada kostum judging juga, Betul. ya kan, termasuk WCS, termasuk juga dulu waktu class kan gitu ada kostum Betul. judgingnya dan perform tetap harus dibawakan. Gimana caranya tuh memang harus ada persiapan ya kan. Kalau cosplay kan nggak ada persiapan ya Ada. kan. Nah itu mungkin perbedaannya yang paling gede kalau menurut Bang Ray itu di situ. Iya, betul. Oke ini, nah karena tadi disebutkan ya ada nyebutin Singapura, terus kita juga ada kasih spoiler menang kan, nah mungkin dikasih Cerita ya. pengalamannya lah dari berangkat sampai pulang kayak gimana. Ya. Persiapan juga nggak apa-apa dikasih. Selama persiapannya sebenarnya kostumnya kan udah pernah jadi. Jadi Ya. kostumnya itu prosesnya panjang guys. Kostumnya itu 3 kali jadi. Jadi namanya cosplay itu kalian jangan pernah merasa kalau misalnya kostum kalian itu udah jadi dan kurang perfect, terus kalian langsung bakar. Jangan gitu. Mati lagi Besti. Di sini gara-gara ngomong bakar-bakar. Lanjut. Cosplay itu tidak sesulit musik Ya. yang pasti ya. Kalau musik mungkin kalian butuh namanya talent. Betul. Terus kalau kalian gagal nggak laku di pasar, ya nggak mungkin dibenerin lagi ya kan? Nggak mungkin ditarik balik kan musiknya. Iya betul. Nggak mungkin. Tapi kalau cosplay itu kalian pasti bisa improve lebih lanjut. Betul. Banyak Jadi, kok teman-teman yang gitu. Intinya adalah ketika kayak banyak kita kenal deh. Misalnya kita kenal dia tuh sukanya jadi Ace. Awalnya nggak ada Pikachu-nya, ya kan? benar. Terus lama-lama ada Pikachu-nya gitu. Kayak contoh proses Bumblebee ini juga sama. Pada saat pertama kali dibuat tuh tidak terlalu detail, yang memiliki banyak kekurangan dan kita kan Apalagi selalu yang buat yang orang yang pertama akhirnya memerlukan upgrade berkali-kali. Ya, betul. Ya kebetulan itu selalu collab kita. Loh, karena waktu itu ya ini sedikit curhat aja karena waktu itu referensinya tuh sedikit, filmnya belum rilis. Terus referensinya cuma foto, gambar, poster satu sisi aja. Waktunya juga sangat terbatas. Terus jadi harus ngira-ngira aja nih kira-kira doang weh. Kira-kira doang. Nah, begitu filmnya rilis udah banyak toys-toysnya udah banyak. Banyak di-upgrade Nah, berkali-kali. iya, Betul. lanjut. Setelah di-improve berkali-kali, maka kostumnya lebih sempurna dan siap untuk dikonteskan, akhirnya ikut Singapura Comic Con. Nah, pastinya buat kalian orang Indonesia, buat teman-teman cosplayer Indonesia nih, kalau kalian mau cosplay ke luar negeri jangan takut. Weh. Ya, karena zaman dulu banyak loh ya. Zaman sekarang malah nggak terlalu banyak. Iya, dulu banyak. Jadi Dulu banyak. waktu saya pertama kali itu aja 2010-2011 ya, itu awal-awal keluar negeri. Tapi memang cuma main-main aja sih untuk ikut kompetisinya enggak. Cuma sudah dikasih tahu ada kayak cosplay single gitu. Mulai pede ya wes tahun berikutnya. Tapi itu intinya itu teman-teman tuh banyak yang antusias untuk kesana dan melihat perbedaan
event di sana nuansanya seperti apa. Betul. Itu. Seru pastinya, seru, banyak dapat kenalan orang baru, dan Betul. ketika kita berkenalan bersama orang-orang luar mungkin ya, orang luar juga, orang-orang baru, kita punya banyak chance. Oh. Dan itu menurut saya juga tidak berdampak cuma pada pribadi, tapi ke semuanya. Jadi kayak contoh ya, cosplayer Singapura akhirnya kenal, oh cosplayer Indonesia itu detil misalnya, cosplayer Indonesia ini konsepnya bagus gitu. Ketika kesan itu udah dapat, itu akan meningkatkan juga komunitas cosplay di Indonesia, dan juga memberikan kesempatan mungkin ya ada produser Singapura atau produser mana yang memerlukan kostum maker. Dia kan ingat, wah ini Indonesia nih, panggil dia cari orang Indonesia, atau dia juga bakal bikin competition atau event yang besar berbasis di Indonesia, bisa juga kan? Ya, bisa jadi. Itu udah waktunya sih menurutku buat Indonesia itu unjuk gigi ya, keluar untuk bahwa buatan Indonesia ini nggak kalah. Ya betul. Jadi beberapa tahun lalu juga banyak teman-teman kita lah ya, yang dari Jakarta, dari Surabaya, dari Jawa Tengah, dari manapun itu sudah banyak yang berkiprah untuk keluar negeri dan membawakan kostum-kostum karya-karyanya itu jadi pamerkan keluar, itu sudah banyak. Nah, kalau teman-teman pengen seperti juga nggak menutup kemungkinan. Jangan ditunggu deh, langsung deh berangkat besok. Langsung aja dicoba langsung. Jadi Naruto nggak apa-apa deh. Iya, nggak masalah. Aku aja berangkat dulu pernah jadi Kakashi, tapi sesuai armor. Jadi kayak ngetrol. Terus yang kedua kali juga gitu. Yang pertama jadi pakai gaun-gaun biasa, terus gak ada yang ngerti. Keduanya pakai armor gede, wah langsung bawa wis. Ini kan yang kemarin. Ya, tadi kan pesan-pesan udah lah ya, udah ada masuk tadi sambil di obrolan tadi sekalian langsung dikasih. Nah, terus buat hari ini ya sepatah dua patah kata lah buat teman-teman, sekali lagi lah biar memotivasi, karena kan sekarang eranya sudah berbeda ya. Di video-video yang lalu kita sudah sempat membahas, dan sekarang ini kita udah tahu kalau banyak persewaan, terus banyak teman-teman yang nyewa juga. Jadi cosplay itu cuma sekedar ya udahlah pakai kostum yang disewa, yang mungkin proses untuk pembuatan kan nggak tahu. Nah, mungkin Bang Rey ini bisa ngasih petua sebagai maker yang gede-gedenya sebenarnya ini kan agak impossible kalau orang mikir ya. Kalau petuahnya sih gini, cuman nggak mau nggak dipasang kan. Bokong. Kalau pesannya cuma satu sih, beda rasanya. Iya kan, beda banget. Apa itu tahu telur beda rasanya? Kayak tahu telur spesial emang enggak gitu. Oh iya. Ketika kalian bikin sendiri itu rasanya beda. Sama kayak kenapa sih kita nggak beli lukisan aja? Kenapa kok melukis, kenapa kok lebih nikmat rasanya kayak gitu. Walaupun hasilnya sama. Misalnya ini hasilnya sama, rasanya beda. Dan ketika diimpress, kalian tuh benar-benar diimpress ya kalian gitu. Dan kalian tuh bisa diri sendiri ya. Kalian bisa menuangkan karakter kalian ke costume making. Sama sih semua, bikin lagu juga sama. Kita menuangkan perasaan kita, mungkin karakter kita tuangkan ke dalam karya yang kita buat. Tapi kalau kalian ngerental, kalian nggak punya space itu. Iya, nggak merasakan. Nggak akan merasakan itu. Tapi bukan berarti ngerental tuh nggak baik. Ngerental itu sangat efektif ketika diperlukan. Ya, kayak misalnya, kalian membuat video klip anime persis ya. Masa kalian bikin semua bangkrut? Itu kalian rental aja semua. Tapi kalau yang satu karakter atau anime yang dibawakan ya, karena zaman dulu cosplay itu tidak melihat trending, bener nggak? Iya betul. Jadi zaman dulu cosplay itu, apalagi cosplay kan sing keru. Enggak. Lu cosplay apa? Mbok. Zaman dulu cosplayer itu mengcosplaykan tuh yang sama karakter. Iya. Dia merasa kita seneng banget. Kita ingin jadi dia, rasanya nggak mau kalau ngerental ya. Maunya ini bikin sendiri gitu. Masalahnya ya kalau juga sih Ben. Nggak ada juga. Selain nggak ada, kita juga ingin mencurahkan lah karakter kita di dalam karya kita. Jadi ketika kalian misalnya ingin jadi Maleficent, terus kalian ini misalnya orangnya pemarah gitu ya, karena memberikan aku nggak mau marah. Misalnya pemarah akan memberikan detail-detail yang serem. Iya betul. Gitu. Ya itu kerasa sih. Nah, itu kerasa Mas. Jadi kayak apalagi kalau ada detail yang bikin sendiri, pas tahu detail terus nggak ngerti aku digainginnya, begitu udah jadi nggak puas ya, akhirnya dibenerin lagi. Benar. Jadi ada jiwa perfeksionis di situ pasti muncul. Nggak ke pribadi doang, ke juri juga kerasa. Ya benar. Jadi ketika kita bikin kostumnya sendiri, kita ini pemarah, pada saat kita pose kita pasti kayak
gitu kan ya. Feel-nya dapat. Feel-nya itu dapat, sama kostumnya juga kan seaura. Tapi kalau yang ternyata yang ngerental itu bikin kostumnya tidak pemarah tapi pemalu, pada saat kalian gini jadi kacau ya. Beda ininya beda. Seandainya kalian tidak bisa membuat kostumnya sendiri atau masih terbatas karena waktu atau terbatas karena biaya, kalau biaya ya rental juga biaya ya. Kalau masih ada keterbatasan, ya, kalian mungkin bisa mencoba mengupgrade lah. Paling enggak biasanya itu berawal dari mengupgrade. Beli dulu kostumnya dari teman ya. Terus di-upgrade. Awalnya gitu. Nanti udah ngerti, wis tak buat dewe ya gitu biasanya. Ya mulai dari props juga bisa. Props juga bisa. Nah, itu termasuk dalam upgrade. Jadi misalnya beli kostumnya aja, nggak ada weaponnya, cobalah dibikin. Ya, nggak ada aksesorisnya, cobalah dibikin. Tanya sana sini gimana caranya bisa. Akhirnya pasti berkembang. Nah iya, semua juga mengawali dari situ. Maksudnya tidak langsung berak kostum gede, enggak. Pasti ada perjalanannya. Jadi kayak aku dulu ya gitu. Jadi bikin senjatanya Naruto, kunai-kunainya, ya hoax jadinya. Ya apa emang dulu pertama dulu nggak tahu. Ini kok tadi ya wis lah dulu aja motong miringnya nggak tahu. Pinggirnya ya wis ngene guys, gak melancip ngene. Tapi ya dilihat ya udahlah memang itu kemampuan waktu itu ya. Terus oh ternyata potong miring, nah kan berarti ada progres ya. Kalau biar bagus tuh potong miring. Kalau tidak pendekatannya mungkin kalian bisa langsung bertanya pada yang profesional. Bertanya aja. Karena pada saat awal efisien. Pada dulu kan kita susah ya kan sedikit ya. Pada saat awal dulu saya sampai mencari bener tuh rumahnya seorang Amin Rider dia. Gimana sih caranya dia ngelem itu ya, bisa gitu ya. Akhirnya ketemu langsung sama orangnya, ya dikasih semangat juga. Pasti maker ini juga pasti memberikan semangat. Nggak mungkin maker tuh kayak, nggak bisa kamu itu tenang guys, kita pasti maker pasti welcome gitu. Dan kalau pasti saya sih nggak pernah yang katanya paling ya soalnya pleknya sama aja. Ketika misalnya hasil kita itu tidak maksimal, jangan patah semangat. Intinya jangan patah semangat, segera mulai besok, intinya gitu. Kalau misalnya kurang maksimal, besok direvisi lagi, besok lagi. Sama kok. Arsitek, musician semuanya prosesnya sama. Kalau ditunda itu yang pokoknya jangan menunda lagi. Jangan bilang sik lah. Karena dengan sik lah buka IG bisa post plan baru ya. Sik lah, scroll. Tangi. Oh ya sik lah. Sik lah terus cosplay baru sik lah. Ya itu tadi ya guys ya. Jadi ini prestasinya sangat membagongkan sekali ya. Jadi setelah comeback langsung nang Singapura, beda levelnya guys. Kalau aku comeback juri. Loh kan habis ini ya comeback kita ya. Ya nanti kita mau comeback tapi rahasia, nggak usah diomongkan, biarin mereka kepo. Masih tit. Ya masih tit. Itulah. Oke. Thank you so much sudah menghadiri. Sudah ikut di Somase kita. Terus makasih banget pengalamannya sudah diceritain. Terus ini sangat amazing sekali ya, ini salah satu contoh karyanya, nanti dikasihlah foto-fotonya perjalanan cosplaynya Bang Ray lah. Oke, thank you so much. Desa, gak ada kan? Gak ada. Makasih banget teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau ada ide-ide, pengen ngundang siapa, mau bahas apa, boleh terus di komen. Jangan lupa like, share, subscribe. Ya, see you next video. Dadah.